Om Swastiastu. Nama saya Nimade Pujani. Saya saat ini bertugas sebagai dosen di jurusan Fisika dan Pengajaran IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Saya lahir tanggal 4 November 1963 di sebuah desa yang bernama Desa Bungaya, Kabupaten Karangasem. Desa saya dikenal sebagai salah satu desa tua atau desa Bali Age di Bali, di mana tatanan adat istiadatnya yang cukup unik, seperti adanya usaha bedangsil, usaha besumbu, dan yang lainnya. Orang tua saya, Ibu Ni Ketut Ranis, sudah almarhum, dan ayah saya, Imade Brate. Keduanya bertugas sebagai guru SD yang ada di desa saya. Ayah saya sampai saat ini masih ada dalam keadaan sehat di usianya yang memasuki 90 tahun. Saya bersaudara 8 orang. Saya anak kedua ya dari 8 bersaudara tadi. 6 dari saudara saya perempuan dan 2 orang laki-laki. Tetapi 1 adik laki-laki saya sudah almarhum. Tahun 1991 saya menikah dengan suami saya, Drs. Imade Danu Budiarte MPD, yang berasal dari desa Pandak Gede, Kabupaten Tabanan. Dari pernikahan kami dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama seorang putra bernama Putu Hari Sudewa, yang saat ini anak pertama kami sudah bekerja sebagai dosen kontrak di Prodi S1 Pendidikan IPA. Dan bersyukurnya bulan Juni tahun 2023 lalu anak kami dinyatakan lulus sebagai ASN dosen P3K. Sedangkan anak saya yang kedua seorang putri bernama Made Tantri Pratiwi. Anak kedua kami sudah menyelesaikan kuliahnya di S1 Pendidikan Bahasa Inggris Undiksa dan saat ini sudah bekerja di Hotel Le Méridien Jimbaran, Bali. Masa kecil saya seperti anak-anak lainnya. Ya, kehidupan kami berjalan dengan cukup sederhana, tetapi saya mempunyai masa kecil yang cukup bahagia karena orang tua saya yang keduanya berprofesi sebagai guru sangat bertanggung jawab kepada kami anak-anaknya dan memperhatikan kebutuhan kami khususnya untuk pendidikan kami. Ya, tantangan yang saya temukan atau hadapi selama menempuh pendidikan memang ada, namun mungkin tidak terlalu berat lah, gitu. Masih bisa diselesaikan. Saya mulai bersekolah di sekolah dasar SD Negeri nomor 2 Bungaya, masuk tahun 1969 dan selesai tahun 1975. Nah, setelah tamat SD saya melanjutkan ke SMP Negeri 1 Amlapura, itu masuk mulai
tahun 1976 dan selesai tahun ajaran baru gitu, karena di kelas 3 saya mendapatkan perpanjangan 1 semester sehingga saya selesai tahun ajaran 79-80. Nah, kemudian setelah tamat SMP saya melanjutkan ke SMA di SMA Negeri 1 Karangasem, mulai masuk ya tahun ajaran 79-80, dan kemudian saya selesai tahun ajaran 1982-1983. Nah, ketika saya bersekolah di SD itu tidak ada tantangan yang saya alami, karena SD itu lokasinya ada di desa saya sendiri. Tetapi ketika saya mulai menempuh pendidikan di tingkat SMP SMA, di situ yang kami rasakan tantangannya adalah untuk bisa mencapai ke sekolah tersebut, karena SMP SMA itu letaknya di kota yang jaraknya dari desa saya itu sekitar 5-6 km, dan pada saat itu yang namanya angkutan umum itu masih sangat jarang, dan jalan ke desa pun masih belum bisa dilalui oleh angkutan umum. Nah, sehingga kalau misalnya saya lagi pas dapat bagian mulai sekolahnya itu siang, saya dan teman-teman akan berangkat pukul 10 pagi. Nanti pukul 8 malam saya baru sampai di rumah kembali. Nah, itu berlangsung beberapa lama, sehingga orang tua saya mungkin memperhatikan kondisi tersebut, lalu menitipkanlah saya ke salah seorang paman yang tinggal di kota Amlapura, sehingga setelah saya bersekolah mulai dari tempat paman, itu saya dapat belajar dengan lebih fokus, ya, yang itu dapat dilihat dari hasil-hasil yang dapat kita temukan di dalam nilai raportnya gitu. Nah, tantangan yang lebih besar sebenarnya dalam menempuh pendidikan itu kami rasakan ketika memasuki bangku kuliah. Nah, karena ketika memasuki bangku kuliah, di samping jarak yang jauh, kondisi keluarga saya yang memiliki banyak saudara dengan pekerjaan orang tua sebagai guru SD, itu mulai orang tua saya merasakan kesulitan secara finansial, ya, di mana semua saudara saya kan bersekolah, ada yang masih di SD, ada yang sudah di SMP, ada ke SMA, lalu saya dan kakak saya yang mulai menempuh kuliah. Nah, berat sekali saya lihat kondisi orang tua saya, namun beliau tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah menunjukkan kesulitan tersebut, dan selalu menasihati dan memotivasi saya agar saya tetap rajin belajar, ya, agar saya sebagai perempuan dan adik-adik saya bisa nantinya menjadi sarjana. Itulah cita-cita ayah saya. Nah, agar saya bisa bersekolah dengan kondisi seperti itu, orang tua saya memberikan pilihan agar saya bersekolah atau kuliah di FKIP UNUD Singaraja. Nah, ketika saya memulai kuliah di FKIP UNUD Singaraja, ayah saya bertemu dengan sahabat baiknya, yaitu Bapak Dr. Andes Wayan Memes MPD. Beliau salah seorang dosen di Prodi Pendidikan Fisika FKIP UNUD Singaraja. Nah, beliau kemudian memberikan pertimbangan, ya, dan menyarankan agar saya memilih Prodi Pendidikan Fisika. Nah, beliau memberikan ayah saya suatu motivasi bahwa anak bapak suatu saat akan bisa menjadi seorang dosen. Ini akan sangat membanggakan karena seorang anak guru SD bisa menjadi dosen. Nah, akhirnya mendaftarlah saya di
Prodi Fisika FKIP UNUD Singaraja. Lalu Bapak Wayan Memes juga memberikan bantuan dengan menampung kami, saya dan kakak saya, untuk tinggal di rumah beliau sampai saya tamat kuliah. Nah, mulai disitulah akhirnya Bapak Wayan Memes bersama Ibu Nyoman Yudani, istri beliau, menganggap saya dan kakak saya sebagai anak angkatnya. Nah, beliau memberikan saya menggunakan buku-buku ya yang beliau punya, yang ada di perpustakaannya. Saya boleh membaca buku yang mana saja ya, yang mana di zaman saya kuliah itu yang namanya buku referensi itu sangat sulit didapatkan. Itu belum ada yang namanya Mbah Google, itu belum ada gitu. Jadi bayangkan saya seorang mahasiswa di saat itu memiliki anggaplah saya memiliki ya buku yang sebanyak dimiliki oleh buku dosen itu, dan saya merasakan itu suatu anugerah ya. Dan karena juga sudah saya dibiasakan untuk rajin membaca waktu saya kecil, maka akhirnya saya dapat memanfaatkan dengan baik buku-buku yang beliau miliki. Ya, mungkin hal itu yang menyebabkan akhirnya saya mendapatkan hasil-hasil kuliah yang sangat memuaskan, sehingga saya dan kakak saya dapat menyelesaikan kuliah di FKIP UNUD Singaraja itu tahun 1987. Nah, ayah saya tentu sangat bangga ya, dan kemudian saya dan kakak saya yang sudah menamatkan kuliahnya bekerja sama ya, saling membantu untuk bisa menjadikan adik-adik saya juga mendapatkan pendidikan yang sama seperti saya dan kakak saya, sehingga semua anak-anak bapak saya bisa menjadi sarjana. Nah, di tahun 2004 ya, seluruh saudara saya sudah bisa menyelesaikan kuliah dan menjadi sarjana, dan cita-cita bapak saya juga sudah tercapai. Beliau sangat bahagia dan bangga dengan kami anak-anaknya. Ya, kemudian setelah saya bekerja di FKIP UNUD Singaraja sebagai dosen, mulailah kita dituntut untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai dosen. Nah, lalu saya saat itu sudah mulai berkeluarga, memutuskan untuk melanjutkan studi S2 agar karir saya bisa berkembang. Nah, di tahun 1994 saya berangkat ke Bandung. Saya mengambil kuliah di Institut Teknologi Bandung, ITB, mengambil jurusan fisika dengan minat bakat fisika bumi. Dan saya menyelesaikan kuliah tahun 1997, ya cukup lama, 3 tahun ya. Karena sebelum masuk ke S2 kita harus mengikuti dulu yang namanya pra S2 selama 1 tahun. Jadi 3 tahun saya di Bandung untuk menyelesaikan kuliah S2 dengan pranya. Begitu. Nah, setelah saya tamat S2, 10 tahun kemudian saya balik kembali. Saya balik kembali ke Bandung. Saya melanjutkan studi S3 di Universitas Pendidikan Indonesia ya, atau UPI ya. Nah, di sana saya mulai kuliah tahun 2007 ya. Saya mengambil bidang pendidikan IPA dengan konsentrasi fisika. Ya, dan saya bisa menyelesaikan kuliah tahun 2011. Nah, selama saya studi lanjut ke S2, S3, boleh dikatakan tidak terlalu banyak tantangannya, karena secara finansial saya mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah. Ya, terima kasih kepada pemerintah Indonesia sudah membantu
kuliah lanjut saya baik di S2 maupun S3. Nah, cuma yang berat ketika itu adalah meninggalkan keluarga. Saya sudah punya 1 orang putra ketika saya kuliah di S2, dan setiap kali saya berangkat ke Bandung, dia selalu menangis, minta ikut. Tidak ada pun saya di rumah ketika masih studi di Bandung, mungkin dia ingat dengan saya, dia akan menangis ingin mencari ibunya gitu. Nah, dia inginnya ke terminal ingin melihat apakah bus yang biasa saya tumpangi itu penumpangnya ada ibunya apa tidak begitu. Nah, suami saya biasanya akan mengajak anak saya ke terminal, lalu mengajak jalan ke keliling kota dengan naik angkutan umum. Nah, karena seringnya dia diajak seperti itu, ya, setiap angkutan umum yang lewat di depan rumah itu dia panggil, dia klaim sebagai mobil dia banyak punya mobil. Nah, ini lewat begitu. Yang kuning ada, yang merah ada. Nah, itulah kelucuan anak-anak saya ketika masa kecil. Nah, jadi di S3 ya itu anak-anak sudah lebih besar, dan yang paling membahagiakan bagi saya, yang mengurangi beban saya adalah dukungan moral dari suami saya. Selama saya kuliah itu saya tidak diizinkan untuk membawa anak agar kuliah saya tidak terganggu dan bisa selesai pada waktunya. Demikian perjuangan tantangan saya dalam menempuh pendidikan hingga akhirnya saya sudah sampai di tahap ini. Zaman saya belum banyak orang tua yang menyekolahkan anak-anak perempuannya, ya. Tetapi karena orang tua saya seorang pendidik, mungkin beliau memiliki pandangan yang lebih terbuka, sehingga beliau selalu menasihati agar saya belajar dengan baik. Bahkan kalau bisa, agar saya bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya, begitu. Nah, jadi yang memotivasi saya sesungguhnya adalah dari eksternal, boleh katakan begitu ya, adalah dukungan orang tua, motivasi dari orang tua, karena orang tua saya, khususnya ayah saya, dia memotivasi tidak hanya dengan kata-kata, bukan slogan saja, tapi beliau memperjuangkan dan memastikan saya benar-benar dapat sekolah di sekolah yang saya inginkan, walaupun dengan persoalan finansial yang kami hadapi. Ya. Kemudian selain orang tua, itu ada suami saya dan anak-anak. Ya, mereka mendukung secara ya moral dan material. Ya, di mana seperti saya sampaikan tadi, ketika saya studi, suami dan anak pun berjuang menghadapi tantangan yang mereka hadapi seperti tadi, karena saya sebagai ibu, anak saya kan tidak ada di tempat, jadi suami saya harus mengambil peran ganda begitu. Nah, oleh karena itu motivasi orang-orang terdekat saya ya sangat besar pengaruhnya bagi capaian saya hari ini. Tentu selain eksternal ada internalnya juga. Jadi saya sendiri karena dari kecil sudah dibiasakan untuk rajin membaca, memikul tanggung jawab, ya walaupun untuk hal-hal kecil, saya sendiri senang akhirnya untuk bersekolah gitu, dan saya merasakan saya harus kuliah lanjut agar karir saya berkembang, ya, dan masa depan saya menjadi lebih baik, yang mana saya nanti bisa memberi dukungan kepada keluarga saya, ya, kepada masyarakat sekitar, dan juga kepada bangsa dan negara. Menurut Ibu sendiri, seberapa penting sebenarnya pendidikan? Tentu saja pendidikan itu sangat penting, ya, tidak hanya bagi kaum perempuan, tetapi untuk
semua warga negara. Karena dengan memiliki pendidikan, seseorang akan memiliki pemikiran yang terbuka, bisa menambah wawasan dan pengetahuan, bisa menambah keterampilannya, ya, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dia juga bisa menjadi suatu pribadi yang mandiri, ya, yang dapat bermanfaat bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi sangat penting anak-anak atau masyarakat itu mendapatkan pendidikan. Ya, sebenarnya banyak momen-momen yang ada di setiap tahapan kehidupan, ya, tetapi mungkin yang paling berkesan, yang pertama itu adalah sikap orang tua saya ketika dalam keadaan sangat sulit secara finansial. Beliau benar-benar kukuh dengan cita-citanya, ingin seluruh anaknya mendapatkan pendidikan yang baik, dan bahkan ingin semuanya menjadi sarjana, karena beliau meyakini dengan begitu kami akan mendapat pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup. Katanya beliau bosan hidup menjadi orang miskin. Oleh karena itu kita harus berjuang. Salah satunya melalui pendidikanlah kita bisa merubah nasib kita. Ya, syukurnya ya cita-cita orang tua saya direstui oleh susunan kami di Desa Yang Widiwase, sehingga benar-benar apa yang beliau cita-citakan dan perjuangkan itu menemukan atau mendapatkan hasil yang sepadan. Nah, itu yang menurut saya paling berkesan. Kalau dalam perjalanan karir, setelah saya studi S2, ya kita mulai diberi tanggung jawab di prodi. Saya pernah ditugasi sebagai koordinator lab 2 periode, lalu sebagai sekretaris jurusan. Namun ketika sebagai sekretaris jurusan itu baru 1 tahun, ya, karena saya mendapat panggilan untuk studi S3 begitu. Nah, lalu di tingkat universitas juga saya pernah ditugasi sebagai ketua pusat kajian di P2M itu yang tentang penggunaan teknologi tepat guna, gitu ya, tentang teknologi tepat guna. Nah, setelah saya selesai S3, itu dalam karir saya yang saya masih sangat berkesan, saya diminta untuk membuat suatu usulan proposal untuk pembukaan prodi baru, yaitu S1 Pendidikan IPA. Nah, itu terjadi tahun 2013, dan bersyukurnya di tahun 2014 proposal tersebut sudah disetujui, dan prodi S1 Pendidikan IPA mulai merekrut mahasiswa baru. Dan sejak itu home base saya dipindahkan dari S1 Pendidikan Fisika ke S1 Pendidikan IPA. Nah, kemudian sepanjang saya menjadi dosen, saya pun terus melaksanakan tridharma, sehingga saya memiliki cukup banyak karya-karya yang kemudian ada masanya untuk dapat saya pergunakan untuk menyusun suatu usulan untuk bisa meraih jabatan guru besar. Dan disinilah dukungan kolega sangat berarti bagi saya, itu khususnya dari Bapak Rektor dengan program Undiksa agar memiliki 100 profesor di tahun 2025. Nah, itu mendukung saya, tuh memotivasi saya, sehingga saya juga semangat untuk ikut berproses. Apalagi ketika saya memiliki kendala-kendala di dalam penulisan artikel, Undiksa juga menyediakan klinik manuskrip, ya, yang digawangi oleh tim percepatan guru besar, yang membuat kami memiliki wawasan yang lebih baik, bagaimana caranya menyusun artikel yang baik, bagaimana caranya memilih jurnal, dan ketika ada kendala-kendala dalam mensubmit jurnal,
itu kami pun mendapat bantuan baik secara teknis maupun non teknis. Jadi dengan dukungan dari Bapak Rektor dan tim percepatan untuk guru besar Undiksa, akhirnya saya pun berproses dan berhasil mencapai jabatan akademik tertinggi profesor ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada Bapak Rektor dan tim percepatan guru besar Undiksa. Nah, kemudian kalau dari dukungan keluarga, ya tentu ya itu yang sungguhnya yang paling besar itu ya, karena kalau keluarga tidak mendukung, mustahil juga saya bisa berproses. Jadi suami dan anak-anak saya mengerti dengan keadaan saya, menerima kondisi keluarga dengan kesibukan-kesibukan saya, bahkan anak saya membantu. Ya, ketika pemberkasan, usulan-usulan ke guru besar, anak-anak malah membantu orang tuanya, saya ya, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, dari kolega yang tidak bisa saya lupakan juga dari pihak kepegawaian. Nah, itu juga melayani dengan sebaik-baiknya, sehingga benar-benar kerjasama ini ya sangat kooperatif ya, yang mendukung keberhasilan saya. Terima kasih untuk semuanya. Oke, untuk target selanjutnya mungkin karena profesor atau guru besar itu adalah jabatan tertinggi dari seorang dosen, ya target saya bagaimana menjadi dosen yang baik. Artinya bagaimana kita menjalankan tridharma perguruan tinggi dengan baik. Ya, saya dapat tugas mengajar dengan baik pada bidang ilmu yang saya tekuni, ya ilmu astronomi, ilmu kebumian, mitigasi bencana alam, tentang keipaan, itu harus saya tekuni ya, sehingga saya dapat mengajar mahasiswa dengan baik. Nah, kemudian juga di bidang penelitian ya, saya harus terus berkarya ya, melakukan penelitian, mengembangkan sesuai materi yang saya tekuni, dan hasil-hasilnya dapat saya aplikasikan kembali untuk membuat pembelajaran yang saya laksanakan lebih berkualitas. Dan hasil-hasil penelitian ini juga saya terapkan di masyarakat melalui kegiatan pengabdian, sehingga ilmu yang kita kembangkan dapat mensejahterakan masyarakat di sekitar kita. Undiksa adalah kebanggaan kita semua. Undiksa adalah rumah kedua bagi saya, sehingga saya selalu mencermati setiap perkembangan yang dilalui dalam perjalanan Universitas Pendidikan Ganesha ini. Jadi dari pengamatan saya, perkembangan Undiksa sudah sangat signifikan, semua sudah berjalan pada jalurnya, ya pada relnya, itulah. Hal ini dapat saya sampaikan ya, saya dapat nyatakan seperti itu karena dari hasil pengamatan saya, pertama Undiksa sudah banyak membuka prodi baru yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, juga membuat gedung-gedung baru ya untuk bisa memfasilitasi prodi-prodi yang sudah dibuka ya, juga dapat merekrut tenaga akademik, tenaga dosen ya, tenaga tendik ya, supaya kebutuhan SDM bagi prodi-prodi baru ini terpenuhi. Kerjasama juga sudah berjalan dengan baik. Nah, hal kedua itu suasana pembelajaran. Jadi atmosfer akademik ya, atmosfer akademik itu sudah berjalan dengan kondusif begitu ya, sehingga dengan kondusifnya pembelajaran yang berlangsung atau atmosfer akademik, maka alumni yang dihasilkan lulusan tentu akan berkualitas ya. Dan yang ketiga yang saya amati adalah saya bangga dengan para pemimpin Undiksa. Jadi pemimpin Undiksa
menunjukkan suatu keharmonian, pemimpin yang baru selalu melaksanakan atau melanjutkan program-program lama yang masih baik ya bagi Undiksa, dan juga merancang program-program baru yang sifatnya berkelanjutan untuk kemajuan Undiksa. Dan sivitas akademika kita, kalau saya lihat itu semuanya berdampingan, hidup dalam keharmonian ya. Jadi keharmonian yang terbangun dalam sivitas itu juga merupakan salah satu indikator bagi kemajuan Undiksa. Jadi itulah perspektif saya tentang Undiksa. Ini memang tugas kita bersama. Oleh karena itu kita seluruh sivitas harus bekerja keras dan memastikan agar visi Undiksa menjadi universitas yang unggul berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia tahun 2045 dapat terwujud sesuai yang dicanangkan. Mungkin kalau lebih cepat terwujud, itu akan lebih baik, kan begitu ya. Oke. Nah, kemudian kerjasama ini perlu lebih ditingkatkan, ya, tidak hanya nasional, juga yang internasional, apalagi dengan program internalisasi at home, ya, itu akan menyebabkan Undiksa lebih cepat menjadi universitas yang unggul. Nah, tentunya dengan kerja keras dan keharmonian ya yang kita kembangkan atau bangun di antara sivitas akademika, maka akan bisa mengantarkan Undiksa untuk tetap unggul dan terjaga keharmoniannya. Melalui kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Undiksa atas support yang sudah diberikan selama proses saya meniti karir di Undiksa dari awal hingga menjadi seorang profesor. Kepada keluarga, orang tua, suami, dan anak-anak, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas semua dukungan baik moral maupun material ya, bersama-sama dengan saya, mendampingi saya, ikut berjuang ya, dan juga berkorban sehingga karir saya bisa berkembang sampai ke profesor. Oleh karena itu, sesungguhnya keberhasilan saya ini bukanlah keberhasilan pribadi, tapi juga keberhasilan bagi Undiksa dan